Shalom sahabat Katolik, perkenalkan nama saya Wiwik. Baik, pada hari ini saya akan memberikan pengajaran dengan tema cinta kasih dan kepedulian sosial serta penerapan ajaran sosial dalam Gereja Katolik. Gereja Katolik mengajarkan bahwa cinta kasih adalah inti dari kehidupan Kristiani. Cinta kasih bukan hanya sekedar perasaan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata, terutama dalam kepedulian kepada mereka yang miskin, lemah, dan tertindas. Melalui ajaran sosial gereja, umat Katolik diajak untuk membangun dunia yang lebih adil, penuh kasih, dan bermartabat. Poin pertama itu, cinta kasih dan kepedulian sosial dalam ajaran gereja. Cinta kasih dalam ajaran gereja mengajarkan bahwa kasih kepada Tuhan harus diikuti dengan kasih kepada sesama. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1822 dikatakan bahwa cinta kasih adalah kebajikan yang dengannya kita mengasihi Allah di atas segala sesuatu demi Dia sendiri, dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri demi kasih kita kepada Allah. Kasih sejati bukan hanya kata-kata, tetapi harus dibuktikan dengan tindakan nyata, terutama dalam kepedulian sosial. Poin B itu, kepedulian sosial dalam ajaran Gereja Katolik menekankan bahwa kepedulian sosial adalah bagian dari misi kasih Kristiani. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2447 ditegaskan, perbuatan belas kasih jasmani dan rohani merupakan perwujudan langsung dari kasih Kristiani, karena menolong sesama yang membutuhkan berarti melayani Kristus sendiri. Kepedulian sosial ini mencangkup membantu mereka yang miskin dan menderita, menegaskan keadilan dan solidaritas sosial, menghormati martabat setiap manusia sebagai gambaran Allah, membela hak-hak kaum tertindas dan lemah. Poin kedua itu dasar kitab suci. Cinta kasih sebagai hukum utama. Yesus mengajarkan bahwa hukum terutama dalam hidup Kristiani adalah kasih kepada Tuhan dan sesama yang terdapat dalam kitab Matius bab 22 ayat 37 sampai 39 yang berbunyi, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Poin B itu kepedulian sosial sebagai bentuk kasih. Yesus menekankan pentingnya menolong mereka yang membutuhkan yang terdapat dalam Injil Matius bab 25 ayat 48. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Santo Yohanes juga menegaskan bahwa kasih sejati harus diwujudkan dalam perbuatan yang terdapat dalam 1 Yohanes bab 3 ayat 17 sampai 18 yang berbunyi, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Poin ketiga itu, mengamalkan ajaran sosial gereja dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran sosial gereja mengajarkan umat Katolik untuk berbagi dengan yang miskin dan membutuhkan, membantu mereka yang kesulitan ekonomi atau mengalami penderitaan, menegaskan keadilan dan solidaritas, mendukung kebijaksanaan dan tindakan yang memperjuangkan hak-hak kaum tertindas, menghormati martabat manusia, tidak membeda-bedakan orang berdasarkan status sosial, ras, atau agama, menjadi pembawa damai dalam keluarga dan masyarakat, menghindari kebencian, iri hati, dan permusuhan, mendukung kesejahteraan bersama, berperan aktif dalam komunitas dan kegiatan sosial yang membantu sesama. Baik, kesimpulannya adalah cinta kasih adalah hukum utama dalam ajaran Kristus dan Gereja Katolik. Sedangkan kepedulian
Kepedulian sosial adalah wujud nyata dari kasih Kristiani dan harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Yesus mengajarkan bahwa mengasihi Tuhan harus diikuti dengan mengasihi sesama yang terdapat dalam Injil Matius bab 22 ayat 37 sampai 39. Dan menolong mereka yang menderita sama dengan melayani Kristus sendiri yang terdapat dalam Matius bab 25 ayat 40. Ajaran sosial gereja mengajak kita untuk berbagi, menolong, memperjuangkan keadilan, dan menjaga martabat manusia. Sebagai umat Katolik, kita dipanggil untuk menerapkan ajaran kasih dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan nyata bagi sesama. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya berikan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.